Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, bertemu lagi dengan Bu Asih di pelajaran Tikom. Silahkan teman-teman menyiapkan buku Tikomnya, kemudian membuka bukunya halaman 31. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi bab 3-nya ya teman-teman, yaitu tentang memodifikasi jendela Windows. Ya, sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita langsung ke materi ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagian-bagian kontrol Windows. Nah, bagian-bagian kontrol Windows itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama, ada minimize button. Kedua, ada maximize button. Dan yang ketiga, ada close button. Nah, setiap bagian itu mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama, minimize. Nah, minimize itu digunakan untuk meminimize Windows dan meletakkannya di taskbar. Jadi, ketika aplikasi kita sudah dibuka, terus kita mau membuka aplikasi yang lain, nah kita tinggal mengklik saja minimize buttonnya supaya nantinya aplikasi yang sebelumnya itu dia disembunyikan oleh Windows dan diletakkan di dalam taskbar. Nah, yang kedua ada maximize button. Nah, kalau maximize button itu digunakan untuk memperbesar ukuran jendela Windows. Nah, jadi ketika aplikasinya yang sudah kita minimize itu mau kita gunakan lagi, kita tinggal mengklik yang ada di taskbarnya kan. Nanti akan muncul tampilannya itu, aplikasinya itu dia lebih kecil dari sebelumnya. Nah, apabila kita ingin memperbesar, kita harus menekan tombol maximize button supaya tampilan jendela aplikasinya itu diperbesar sebesar layar laptop kita atau layar komputer kita. Dan yang terakhir itu ada bagian close button. Nah, kalau close button itu digunakan untuk menutup aplikasi program. Nah, jadi ketika kita sudah selesai menggunakan aplikasinya, kita tinggal mengklik close button untuk menutup atau untuk keluar dari jendela aplikasinya. Selain menggunakan kontrol Windows, kita juga bisa memperbesar atau memperkecil ukuran dari jendela Windows dengan cara yang pertama, kita letakkan dulu panah mouse-nya, itu namanya kan pointer ya. Nah, pointernya itu diletakkan dulu di pojok kanan bawah di sebelah sini. Nah, setelah itu kita geser, apakah mau diperkecil tinggal digeser ke dalam. Kalau misalnya mau diperbesar, kita geser ke sampingnya lagi seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya teman-teman, yaitu tentang mengatur tampilan icon secara sederhana. Nah, jadi kita dapat mengatur ukuran dan letak icon yang terdapat pada desktop Windows kita nih teman-teman. Jadi yang pertamanya iconnya berantakan seperti ini menjadi rapi seperti ini. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Caranya adalah pertama kita klik kanan pada jendela Windows-nya, kemudian kita pilih pilihan pertama yaitu view. Nah, setelah itu nanti kan akan muncul lagi pilihan selanjutnya di panahnya. Nah, nanti teman-teman memilih auto rank icon. Nah, nanti iconnya kan dia akan rapi ya, berbaris sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi namanya itu atau nama icon-iconnya itu masih berantakan teman-teman. Jadi kita harus mengatur lagi nih teman-teman bagaimana icon-icon itu tersusun sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, caranya itu kita klik kanan pada desktop window-nya, kemudian kita klik pilihan yang kedua yaitu sort by. Nah, dari sort by itu nanti akan ada pilihan lagi nih teman-teman. Apakah icon-icon itu mau disusun berdasarkan nama, berdasarkan ukuran, berdasarkan tipe, atau berdasarkan waktu perubahan file. Nah, itu tergantung teman-teman maunya seperti apa, disesuaikan saja ya teman-teman. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu mengubah latar belakang desktop atau mengubah background dari desktop laptop atau komputer kita. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Nah, pertama caranya itu kita klik kanan pada layar desktop kita, kemudian kita klik personalize. Nah, dia pilihannya itu adanya di yang terakhir ya teman-teman.
Nah, kemudian nanti akan muncul layar dialognya. Nah, seperti itu gambarnya ya di halaman 33. Silahkan teman-teman lihat. Itu kotak dialognya. Nah, kemudian untuk mengubah tampilan background, pilih bagian yang desktop background yang dilingkari merah ya teman-teman. Nah, itu kemudian silahkan teman-teman kasihkan desktopnya itu mau seperti apa, mau gambar foto kita, atau mau gambar kartun, atau mau gambar pemandangan, itu terserah teman-teman maunya seperti apa ya. Nah, apabila tampilan backgroundnya sudah sesuai dengan yang teman-teman inginkan, teman-teman klik OK ya. Nah, setelah itu silakan teman-teman klik close button untuk keluar. Kemudian teman-teman bisa melihat tampilan perubahannya seperti apa. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir ya teman-teman, tentang mengubah screensaver. Jadi screensaver itu adalah gambar yang muncul ketika komputer kita tidak digunakan dalam beberapa saat. Nah, langkah untuk mengubah screensaver itu pertama sama seperti kita akan mengubah desktop background ya teman-teman. Pertama kita klik kanan pada layar desktop, kemudian pilih pilihan yang terakhir, personalize. Nah, nanti akan muncul kotak dialognya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang screensaver. Nah, pilihan yang keempat. Nah, terus teman-teman pilih screensavernya itu apakah mau gambar ataukah mau 3D text atau dengan animasi-animasi lainnya, itu terserah teman-teman ya, sesuai dengan yang teman-teman inginkan aja. Nah, apabila sudah, teman-teman tinggal mengklik tombol OK, kemudian klik tombol close button. Baik teman-teman, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.